Halo, perkenalkan nama saya Nilu Putri Chandra Dewi dari jurusan ATLM. Ingin menjelaskan tentang penyakit tetanus yang disebabkan oleh bakteri. Kira-kira bakteri apa ya yang menyebabkan penyakit tetanus? Bakteri Clostridium tetani. Bakteri Clostridium tetani adalah bakteri yang menyebabkan penyakit tetanus. Bakteri Clostridium tetani adalah bakteri patogen anaerobik yang terutama ditemukan di dalam tanah dan saluran usus hewan. Bakteri ini bersel tunggal dan tidak mengandung organel membran terikat seperti inti. Dan bakteri tersebut berbentuk batang serta bersifat flagellated dalam keadaan vegetatif. Penyakit tetanus merupakan salah satu infeksi yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani. Tidak hanya dalam tubuh, spora dari bakteri Clostridium tetani dapat bertahan hidup dan berkembang biak di luar tubuh. Ini yang menyebabkan seseorang dapat alami tetanus ketika mengalami luka terbuka pada tubuh. Tetanus merupakan kondisi yang menyebabkan tubuh menjadi kaku dan tegang akibat infeksi kuman. Sebagian besar orang umumnya pernah mengalami luka pada kulit. Jika tidak dirawat dan diobati dengan benar, luka tersebut memiliki risiko terkontaminasi dan mengalami infeksi. Salah satu infeksi yang mungkin terjadi adalah tetanus. Bakteri Clostridium tetani merupakan penyebab utama terjadinya infeksi tetanus. Hal yang perlu digarisbawahi, infeksi tetanus merupakan infeksi yang tergolong serius. Bakteri ini umumnya terdapat dalam debu, tanah, serta kotoran hewan dan manusia. Bakteri tetanus seringkali masuk ke tubuh melalui luka terbuka akibat cedera atau luka bakar. Jika berhasil masuk ke tubuh, bakteri tetanus berkembang biak dan melepas neurotoksin, yaitu racun yang menyerang sistem saraf. Faktor risiko tetanus. Pertama, seseorang yang tidak menjalani infeksi tetanus dengan lengkap. Kedua, sistem imun yang lemah. Ketiga, benda asing yang menyebabkan luka, contohnya tertancap paku. Keempat, luka yang tidak dibersihkan, sehingga bisa menyebabkan masuknya spora tetanus ke dalam tubuh. Neurotoksin yang mengacaukan kinerja saraf dapat menyebabkan pengidap mengalami kejang dan kekakuan otot yang merupakan gejala tetanus yang utama. Gejala ini dapat menyebabkan rahang pengidap mengatup rapat dan tidak bisa dibuka dan atau bisa disebut dengan istilah rahang terkunci atau lockjaw. Di samping itu, seseorang yang terserang infeksi tetanus juga bisa mengalami gangguan pendengaran. Untuk mendiagnosis tetanus, dokter akan menanyakan gejala-gejala yang dialami oleh pasien. Selanjutnya, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik, khususnya pada otot dan sistem saraf pasien. Di samping itu, untuk memastikan diagnosisnya, dokter juga akan melakukan pemeriksaan lanjutan seperti pemeriksaan atau mengambil sampel dari luka yang dialami pasien. Infeksi tetanus yang dibiarkan tanpa penanganan bisa menyebabkan komplikasi, bahkan berakibat fatal, misalnya menyebabkan emboli paru, pneumonia, gagal ginjal akut, hingga jantung berhenti secara tiba-tiba. Selain itu, komplikasi tetanus juga bisa menyebabkan kerusakan otak akibat kekurangan pasokan oksigen. Mengobati tetanus, dokter akan mengambil tindakan sesuai dengan riwayat vaksinasi pasien. Jika pasien sudah divaksinasi, dokter akan memberikan obat anti racun tetanus untuk mencegah terjadinya infeksi. Namun jika ada pasien yang belum divaksinasi tetanus, perawatan di rumah sakit akan diperlukan. Umumnya penanganan di rumah sakit meliputi pemberian obat antibiotik, antitoksin, dan obat relaksan otot. Masa penyembuhan penyakit ini umumnya akan membutuhkan waktu sekitar 16 minggu. Utama untuk mencegah tetanus adalah dengan vaksinasi. Di negara kita, vaksin tetanus masuk ke dalam daftar imunisasi wajib pada anak. Imunisasi tetanus diberikan sebagai bagian dari vaksin DPT atau difteri, pertusis, dan tetanus. Proses vaksinasi ini harus diberikan dalam 5 tahap, yaitu pada usia 2, 4, 6, 18 bulan, dan 4-6 tahun. Untuk anak-anak di atas 7 tahun, tersedia vaksin TD yang bisa melindungi diri dari serangan tetanus dan difteri. Hal yang perlu diingat, vaksinasi ini mesti diulang tiap 10 tahun. Tujuannya untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap infeksi difteri dan tetanus. Selain dengan vaksinasi, pencegahan tetanus juga dapat dilakukan dengan selalu menjaga kebersihan, terutama ketika merawat luka agar tidak terkena infeksi.
Sekian video dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.